Saya sejak awal tidak setuju kalau di Sukamiskin. Oke. Sejak awal. Mengapa? Pasti akan keluyuran. Ya kan? Shopping lah gitu kan di Bandung lagi gitu loh. Teman RKN dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu di acara diskusi titik temu. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas temanya ya pasti yang lagi hot-hotnya nih ya. Dan hot-hotnya kita tentunya ingin tahu juga nanti arahnya kemana. Kita akan bahas tema obral remisi koruptor dan bebasnya Pinangki. Oke, saya ke Mas Bintoro nih. Mas, itu kan Mas pasti dulu bisa nggak kasih gambaran ke kita nih sebagai mantan pegawai KPK ya, ketika bayangan ketika ini kan saya kalau nggak salah, takutnya saya salah nih, ini kan dulu 10 tahun itu diputus itu di Tipikor kan ya, di PN ya, PN ya. Ya jadi didorong ini ketika ada kasus korupsi itu ngedorong dan pasti udah memikirkan juga kan nanti pada satu titik bebas bersyarat semua segala macam. Bisa nggak sih Mas kita kasih biar kita bisa berimajinasi juga ketika suatu kasus itu terjadi dari sisi pas mulai nuntut sampai akhirnya di ada putusan sehingga nanti mungkin juga rute-rute sampai bisa bebas bersyarat kayak gini, bisa kasih gambaran kita Mas. Ini dari pendengar-pendengar itu banyak banget ya, dari Sumatera sampai dari barat sampai timur, ini penasaran gimana ceritanya sih. Karena kita tahunya kan bebas, dipotong banyak, tapi cerita dari awal tuh kayak apa sih? Kalau bisa singkat Mas, biar langsung paham Mas. Ya, gini. Yang pertama kita harus memahami dulu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime, ya kan? Kejahatan luar biasa. Tentunya kita harus ketika menerjemahkan itu sebagai kejahatan luar biasa, action kita gitu ya, kebijakan kita, putusan kita juga harus sesuatu yang berbeda, tentunya kan gitu. Apa bedanya dengan biasa dengan luar biasa? Itu satu. Yang kedua, fenomena ini kan sangat menggelitik gini. Mungkin ceritanya beda ketika hanya seorang, katakanlah disebut tadi Pinangki, ya kan? Tapi ini kan ada 23, ya Mas Econ ya? Ada 23 orang. Ini menarik sebenarnya ketika kita kaji masuk lebih dalam. Mengapa sih kok harus 23? Kenapa kok rame-rame gitu kan? Kenapa enggak satu? Tahu enggak? Kalau bayangan saya itu gini, kalau satu itu akan lebih susah gitu. Oke. Ya enggak? Jadi ada barang ya, istilahnya apa? Penyelundupan lah, istilahnya bareng-bareng gitu loh. Kalau menurut saya ada satu ini bukan suatu yang mungkin biasa loh. Itu bukan suatu tiba-tiba loh. Ini kan orang-orang pinter semua. Gitu ya. Apalagi sampai level yang atas, sampai udah meskipun katakanlah ya sudah putus gitu ya. Sudah sampai ke LP, tapi kan orang itu juga melihat. Coba bayangkan kalau hanya sosok ini cuma satu Pinangki. Orang akan mengkuliti habis. Barangkali mungkin yang seperti kondisi saat ini terjadi, dikuliti dari siapa dari mana, sampai ya kan, muncul lagi siapa siapa gitu, seperti misalnya yang terjadi misalnya di Polri sekarang gitu ya. Nah ini barangkali akan dikulitin habis siapa dia, suaminya gimana, track recordnya, dia dulu di mana, dulu misalnya kerja misalnya dulu pernah di PN Cibinong misalnya, dia akan dicek semua gitu lah. Nah di sini itu kan karena banyak orang agak repot, terpecah lah ya, konsentrasinya terpecah gitu. Mas Econ juga pusing kayaknya. Nah banyak dan multi bidang, nah, multi partai dan banyak nama-nama tenar ya. Nah, nah itu kan nama-nama tenar. Nah kalau saya kembali flashback ke KPK, kita semangat di KPK itu memang ya menerjemahkan itu korupsi sebagai extraordinary crime. Makanya kami bekerja, ketika saya bekerja di sana itu bukan kerja-kerja birokrasi gitu loh. Ya, jadi kita itu nggak mengenal itu istilah lembur gitu ya. Kita nggak mengenal istilah waktu, harus jam kerja itu sekian, pulang jam sekian. Itu enggak, karena ada rasa ini berjuang gitu loh. Dulu tuh tagline-nya sangat terkenal tuh, KPK itu kan ingin mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi gitu ya. Ya, nah itu yang menurut saya kita harus bisa melihat ini dari sosok. Nah, ketika misalnya katakanlah Pinangki, ini Pinangki itu berbeda. Kalau kita lebih dalam, dia adalah seorang aparat penegak hukum, seorang jaksa, yang tentunya dia itu relasinya juga luas. Jaksa bergaul dengan hakim, bergaul dengan pengacara, ya enggak Pak Ahmad? Bergaul dengan
para ya kan para pelaku kejahatan juga kan Ya. gitu loh. Nah, dan yang lain-lain gitu loh. Nah, ini tentunya kita harus berbeda ketika misalnya hakim misalnya tentunya kan harus beda dong. Ini orang yang tidak paham hukum gitu kan dengan orang yang paham hukum. Itu tentunya kan berbeda ketika dia melakukan korupsi. Ya. Barangkali kalau korupsinya dia itu nggak paham hukum gitu, bukan aparat penegak hukum, barangkali bisa lah, oke kita masih agak ini ya. Tapi kalau penegak hukum, dia tahu hukum, tahu aturan, kenapa dia menjadi pelaku kan gitu. Oke. Iya. Oke, ini makin menarik nih kalau ini bakal langsung jadi judul berita nih kalau wartawan Mas Nathan. Bintoro bilang ada yang ada penumpang gelap dalam bebas bersyarat. Ini kan menarik juga. Oke, Mas, ini menarik. Kalau dulu ya mungkin pas di KPK kan semangatnya suka miskin kan lapas yang korupsi lah ini Yeah. salah satu targetnya mungkin menuhin suka miskin ya. Yeah. Walaupun ujung-ujungnya mengurangi korupsi lah gitu. Tapi tadi Mas Kurniawan bilang ini jangan kaget nanti kalau suka miskin ini sepi gitu. Kebayang gak sih Mas dulu pas ya sebelum Mas juga keluar dari KPK itu ada kemungkinan suka miskin bisa sepi itu? Saya sejak awal tidak setuju kalau di Sukamiskin. Oke. Sejak awal. Mengapa? Pasti akan keluyuran. Ya kan? Shopping lah gitu kan di Bandung lagi gitu loh. Di Bandung. Nah, bayangan saya ya kan efek jerah. Kita kembali ke efek jerah. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemidanaan? Ya kan? Kan satu pasti harus efek jerah. Nah, kalau efek jerah ya nggak disuka miskin. Gitu kan? Boleh tidak tempatnya mungkin luas, mungkin dikasih TV nggak masalah bagi saya. Tapi kasih di pulau terluar. Nusa Kambangan dulu pernah Ya, ya. mungkin Nusa Kambangan, tapi ya mungkin ya kalau Nusa Kambangan kan sudah common ya, udah Ya. biasa. Mungkin yang lain lah. Kasih Miangas gitu. Ya, Miangas yang apa gitu ya. Nah, di situ mereka mungkin akan mengembangkan pulau yang jadi bagus. Jadi dia mungkin kerja-kerja sosial gitu ya. Ada efek-efeknya. Tapi di situ nggak mudah. Dan satu lagi gini. Ini terkait karena ini adalah extraordinary crime ya. Pemantauan kita sekarang misalnya dari sisi partisipasi publik ya harus extraordinary juga. Kita nggak bisa dengan cara-cara yang biasa. Komplain misalnya gitu kan. Ya. Kita kemudian bikin apa Mas biasanya kita? Petisi. Gitu. Nggak zaman kalau menurut Nggak saya. zaman, ya. Harus sudah. Kalau saya sekarang harus pakai teknologi. Gimana tuh Mas misalnya? Nah, konsepnya gini. Andai itu ada namanya pulau khusus untuk ya LP khusus tipikor ya tindak pidana korupsi di situ, itu aja udah membuat orang mungkin agak down ya ketika di luar gitu ya. Cap itu kan sudah beda gitu. Sukamiskin sebenarnya juga sudah seperti itu, tapi agak kabur lah dengan hal-hal yang lain. Karena trademark Bandung itu kan nggak hanya Sukamiskin. Ya. Ya kan, kota pelajar mungkin yang lain-lain gitu kan, shopping gitu. Nah, kalau udah di pulau terluar, bagaimana sekarang misalnya masyarakat itu harus dikasih akses melihat nih transparansi nih, akuntabilitas, ya enggak? Sekarang kan zamannya CCTV. Ya. Ya enggak? CCTV aja bukan hanya CCTV yang hanya bisa lihat gambar loh, dengar suara. Gitu. Kenapa enggak kita lakukan itu? Mas Econ, saya misalnya kita semua bisa ngecek itu dimanapun juga. Misalnya ada websitenya, ya kan? Misalnya pantau koruptor atau apa gitu. Semuanya di situ kita akan lihat. Siapa yang kan ke sana pasti akan ketahuan. Ya. Dari sisi masuk aja udah ketahuan. Gitu karena terlokalisir. Nah, kalau enggak sekarang bagaimana? Tahunya pas bebas bersyarat aja ya. Iya, jadi makanya gini, ketika saya lihat statement misalnya Menkumham gitu ya, ini berdasarkan undang-undang, ini gini. Oh iya, nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang salah, ya. Tapi jangan cuma hanya menyesal. Misalnya saya menyesali, enggak cukup di situ dong. Harus ada evaluasi kebijakan, harus ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan supaya begini, setiap kabinet, ya, katakanlah pejabat-pejabat negara ini kan harus ada prestasinya dong, ya enggak? Ya. Legasinya apa ini? Mau 2024 apa yang ditinggalkan? Barangkali harapan saya dengan beliau ya, barangkali adalah LP khusus di pulau terluar. Kayak tadi misalnya Mas Eson bilang sekritis-kritisnya Mas Eson terhadap SBY masih apresiasi dulu agak susah tuh untuk dapat remisi bebas bersyarat. Jadi yang sekarang belum ada Mas terkait untuk anti korupsi? Belum lah. Belum ada ya? Belum nyatanya ini ya? bubar gini. Ini nyatanya pada ucul semua lepas. Ini
tapi menariknya nih ketika para pejuang anti korupsi nih, ini 3 ini pejuang anti korupsi semua. Walaupun kecewa berat dan juga merasa ini kemunduran semua segala macam, tapi tadi pas lagi break ini udah sahabat ngobrol, ini ada nih harus langkah-langkah yang perlu didorong, terus ada ini bagaimanapun kan setback, ini mundur gitu. Tapi ya namanya mundur tetap ada yang bisa didorong. Ini tadi kita bicara tadi Mas Bintoro sempat nyebut masalah penjeraan nih. Ini sebenarnya koruptor itu bisa seberapa dijerakan sih, berapa batasannya? Karena kan ini orang ngerasa ya ini nggak jerah lah, misalnya berapa ngambilnya, seberapa lama di dalam, besarnya cepet banget. Iya, saya beberapa kali ketika ketemu orang atau ya dulu baik masih aktif maupun sekarang gitu ya, selalu ketika ketemu orang selalu bilang gini, enak ya Mas jadi koruptor gitu, korupsi banyak gitu, uangnya hasilnya banyak gitu kan, tapi setahun 2 tahun, lama-lama 3 tahun 4 tahun dia sudah keluar gitu, masih banyak asetnya. Pertanyaannya apakah bisa semua disita oleh penegak hukum? Belum tentu kan gitu, penelusuran asetnya ini belum tentu karena mereka akan layering macam-macam. Nah pertanyaannya di sini adalah kemudian benar juga gitu, tapi kalau konsepnya adalah rugi atau tidak gitu kan, dia kan berarti laba dan rugi nih kalau dia melihat seperti itu. Nah kalau melihat seperti itu memang nggak ada jerahnya. Orang akan nekat gitu, daripada saya mencuri gitu ya. Nah dihukumnya lebih banyak, digebukin warga ya juga lebih lama, digebukin lagi, nyawa bahaya. Kalau ini semua udah hasilnya banyak gitu ya, kelihatannya semuanya udah disita padahal belum tentu, ya kan. Kemudian di sisi lain juga dia masih bisa senyum-senyum, santai-santai gitu kayak artis dada-dada gitu. Nah ini mestinya yang harus jadi bagaimana gini loh, maksud saya KPK sendiri nih harus memutar otak nih. Jadi pencegahannya juga nggak boleh dengan cara kayak gini. Karena gini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal pencegahan juga, sejatinya ketika kita memasukkan orang ke penjara, dalam hal ini penindakan misalnya gitu, itu sebenarnya dari pencegahan juga ya Mas ya. Kalau orang sebenarnya nggak ada remisi, kemudian seperti itu kan orang juga mikir 2 kali gitu loh kan. Nah sekarang kalau modelnya seperti ini, jadi ya memang kita mundur. Tapi maksud saya gini, kita kemarin kan saya dengar tuh ada dari salah satu pimpinan KPK juga menyayangkan hal ini terjadi gitu. Tapi ya apa selanjutnya gitu. Jangan hanya ini, tapi kalau menyayangkan semua bisa menyayangkan. Semua menyayangkan, tapi actionnya apa gitu ya. Misalnya ngundang masyarakat ataupun LSM mungkin ya, ICW dan lain sebagainya diundang gitu kan. Langsung undang penegak hukum yang lain. Karena biaya yang dikeluarkan itu enggak sedikit loh. Iya kan? Kita itu kelihatannya kan sepele nangkap orang penjara, tapi prosesnya penyelidikan tuh lama. Mulai dari pool bucketnya, penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan kalau di KPK. Jadi bisa dibayangkan suatu saat KPK ngundang penegak hukum, pakar, kita diskusi bagaimana cara lebih menjerahkan koruptor, bisa mungkin Mas ya? Bisa, iya, karena KPK memang punya fungsi itu. Berbeda dengan mungkin kepolisian ya. Ini KPK tuh punya fungsi itu, dia punya fungsi supervisi, monitoring gitu kan. Nah dari situlah apalagi pencegahan yang lebih luas. Nah dari situ ada kajian-kajian dia juga harus lakukan. Nah kajian itu bisa disampaikan ke presiden dan itu memang amanah undang-undang ya Mas Econ ya, seperti itu. Jadi ini salah satu pesannya buat KPK juga, kalau memang serius kecewa kan, kalau menyayangkan kita juga menyayangkan, kalau enggak kita enggak duduk di sini ya. Ya beraksi lah. Gitu. Mas Bintoro, ini tadi KPK juga disindir kan, Mas ini itu di luar menyayangkan dan mengeluh, KPK tuh apalagi yang mungkin dalam waktu ini kan kepercayaan publik kian tergerus ini. Untuk mengembalikan itu apa dalam waktu dekat atau menengah yang bisa dikejar KPK? Selain tentunya penegak hukum lain kata Mas Eson tadi. Ya kalau action nyata itu harus segera bersurat barangkali ya dengan MA, dengan lembaga penegak hukum yang lain gitu. Sebenarnya kita kan pernah juga melakukan hal-hal itu. Misalnya gini, saya pernah terlibat di dalam penyusunan Perma tuh. Perma terkait tindak pidana korporasi ya kan, Perma 13 tahun 2016. Nah dari situ hal-hal yang memang awalnya kita nggak nyentuh korporasi, akhirnya dengan itu dengan duduk bersama bisa kok. Nah sekarang pertanyaannya itu juga harus dilakukan untuk hal-hal yang seperti ini. Saya kira kalau kita punya tujuan yang sama, punya niat yang sama, gampang itu sebenarnya. Dengan duduk gini sambil ngopi ya Mas ya, selesai sebenarnya. Cuma kadang di Indonesia itu
Sekarang tujuannya niatnya sama nggak? Masih Nah. belum? Satu, tantangannya adalah ego sektoral. Ego sektoral, oke. Yang kedua selain ego sektoral adalah ada kepentingan di situ. Nah, kita ini berbeda loh. Saya bilang tadi, kalau Pak Awan bilang ini adalah kejahatan yang luar biasa. Iya. Pelakunya apa? Orang-orang high level semua. Gitu. Nah, orang high level itu orang yang punya jaringan, punya kekuasaan. Kebayang nggak misalnya gini? Si X ini dulu pernah jadi menteri. Iya kan? Oke. Dia masuk nih Sukamiskin. Ya kan? Dia punya wakil menteri, punya dirjen-dirjen, punya eselon 2 yang mana adalah dia itu sangat dekat. Ketika dia masuk, orang-orang ini kan akan naik-naik. Kenal nggak? Ya. Iya kan? Relasinya itu baru satu kementerian, belum dengan kementerian yang lainnya. Kalau aparat penegak hukum, apalagi gitu loh. Itu bukan orang-orang biasa, karena yang ditanganin KPK itu orang-orang ya high profile. Jadi sekarang ini dengan kondisi gini dan tadi mungkin niatnya mungkin masih belum satu frekuensi, ini kembali lagi akhirnya bolanya ke KPK lagi, KPK yang bisa mendorong atau gimana? Kalau Mas Bintoro ada nggak pesan ke Pak Presiden? Ya asik bener kayaknya kita ngasih pesan ke Pak Presiden nih. Karena tadi kan udah bilang Pak Menteri, oh kok responnya gitu doang, siapa tahu yang lebih tinggi bakal beda gitu. Ada pesannya nggak Mas? Kalau saya pesannya ya satu saja, janji-janji dari beliau dulu ketika mencalonkan sebagai presiden, itu diimplementasikan aja. Spesifiknya kalau terkait ini janji yang mana Mas? Ya kan penguatan pemberantasan korupsi ya Mas Isan ya. Ini jelas Nah, melemah kan? ya ini kan jelas melemah. Jadi kalau saya ya bagaimana beliau langsung ya mungkin nggak terekspos ya, tapi paling nggak karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, seperti halnya beliau menginstruksikan seperti kasusnya di kepolisian, sambut dibuka seterang-terangnya. Ya kan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita lihat Pak Jokowi sebenarnya fleksibel kalau lihat ada sesuatu yang kurang beres dia turun tangan. Jadi Iya. untuk ini perlu juga seperti Dan itu ya. ini gini loh, sekarang jangan-jangan beliau itu tidak tahu loh. Taunya itu laporan ke atas itu cuma, Pak ini sudah sesuai peraturan. Oh ya berarti hati-hati nih kalau saya masuk. Kan beliau juga Ya, perlu hati-hati oke, secara oke. politik. Jadi kita nggak bisa ini katakanlah, oh beliau kemudian pro ini atau tidak pro ini. Itu nggak bisa juga. Karena bawahan tuh belum tentu juga jujur. Ya nggak? Itu satu hal. Oke. Apalagi kepentingan seperti ini karena banyak lah yang kelewat-kelewat juga. Nah sekarang ya dari sisi presiden, dari pemerintah khususnya, sekarang gini deh, KPK bisa melakukan ini menurut saya, selain harus berinisiatif lah ya, mungkin menggandeng masyarakat, menggandeng kementerian lain. Misalnya gini, kita bikin deh monitoring koruptor. Monitoring tadi ya. Ya, jadi misalnya kita bikin museum koruptor Indonesia misalnya atau museum korupsi Indonesia. Korupsi dari zaman Indonesia berdiri sampai sekarang tuh ada semua, Mas. Foto-fotonya, ininya siapa, ini semuanya akan ini. Bahkan gini, sekarang kita monitoringnya bagaimana coba sekarang misalnya 23 orang ini. Si A, gitu kan? Si A, saya bayangkan kalau ada aplikasi Mas Econ ya, kita ciptakan aplikasi, masuk tadi 2/3. Misalnya dia diputus berapa tahun, ya kan nanti 2/3 dia akan seperti ini. Orang itu sudah bisa dengan masuk aplikasi itu akan tergambar dia itu keluarnya kapan. Kalau dia dapat ini 2/3 keluarnya kapan. Nah monitoring itu harus melibatkan seluruh masyarakat. Itu satu. Dari sisi misalnya dari sisi LP-nya dia harus mengupdate foto-foto kegiatan kan nggak masalah asal di blur ya nggak Mas? Asal di blur gitu ya. Misalnya ruangannya dan seterusnya saya bilang tadi, makanya harus ada efek jerahnya itu. Jadi dalam hal ini KPK ya, karena sebagai ininya ya PIC-nya ya dalam hal PIC, ini PIC untuk tindak pidana korupsi dan seterusnya itu mereka harus berinovasi, terus berinovasi. Karena kalau enggak koruptor udah jalan 1000 langkah kita udah di sini gitu. Jadi ingat dulu Om Eson, saya ingat pas dulu cicak buaya muncul koruptor fight back segala macam. Iya, koruptor ini fight bukan fight back tapi udah innovate juga dia dan ini jadi dari penegak hukumnya under innovate juga ya berarti ya. Ini bahkan caranya udah halus Mas. caranya harus Dia gimana? sudah mempelajari patternnya ya kan. Dulu patternnya kan kalau ketika ada serangan gitu ya ke KPK itu selalu mental. Karena partisipasi publik luar biasa.
gitu kan, semua akan turun menjaga membentengi KPK ya Mas ya, dulu kan seperti itu. Mereka akan pelajari. Jadi nggak perlu diserang KPK-nya. Ya nggak perlu, sekarang cara-cara lewat kebijakan. Itu sebenarnya mematikan loh dan telak gitu. Jadi mau Om Eson teriak susah. Gitu ya? Susah karena Mas ini udah sesuai kebijakan, udah sesuai undang-undang, nggak bisa apa-apa gitu loh. Oke teman RKN kita, aduh ini kalau diskusi ini kadang-kadang 1,5 jam aja nggak terasa. Ini kita 1 jam seperempat udah mau habis jatah nih dia. Udah mau habis jatah, sudah sampai ke sesi terakhir. Kita perlu closing statement dari masing-masing narasumber. Tapi kalau ini saya lihat tadi walaupun semua kecewa tapi masih ada semangatnya nih. Ini kita pingin dengar di closing statementnya apa, dan juga tadi semangatnya seperti apa sih untuk ke depan biar bisa tetap terjaga. Ini saya pertama Mas Bintoro dulu, silakan Mas. Ya, kalau saya selalu harus optimis ya, karena kalau nggak optimis kita repot nih ke depannya gitu ya. Semua kan harus ada evaluasinya, harus ada perbaikannya, dan kita percaya bahwa entah di parlemen, di eksekutif gitu ya, di yudikatif itu ada orang-orang baik lah di sana gitu ya. Terlepas sekarang mungkin masih ya belum ada kesempatan untuk berbuat baik melakukan itu, mungkin saatnya nanti mungkin akan berubah. Karena tren itu selalu berubah kan, pemberantasan korupsi kadang turun naik ya, nggak selalu naik terus gitu, ada kadar turunnya. Dan di situ kita satu hal harus mawas diri dan selalu mengevaluasi, sehingga apa, kita itu dalam partisipasi publik khususnya karena kita di masyarakat itu harus bisa memberikan masukan-masukan yang tentunya bisa memberikan perubahan yang baik gitu loh. Jadi kalau kita nggak memantau, kita nggak bersuara, ya akan susah gitu. Menurut saya itu Mas. Jadi kita intinya tadi memantau dan bersuara, jangan mantau. Iya, tapi iya harus juga berbunyi.